wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurbah wa muslimin. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang penyayang. Jadi orang yang penyayang itu satu di antara penghuni surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayang oleh penduduk langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau disayang oleh penduduk langit tentu didoakan satu di antara orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau ada orang hanya dengan memberikan minum terhadap seekor anjing yang hampir mati, lalu dengan itu Allah mengampuni dosanya meskipun awalnya dia adalah orang yang tidak baik. Kenapa? Karena penyayang. Penyayang itu akan melebur dosa, penyayang itu akan mengampuni dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara orang yang akan menghuni surga siapa dia? Rajulun rahim, seorang yang penyayang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau menikah biasanya doanya apa Bapak Ibu? Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, rahmah itu apa? Rahmah itu sayang, kasih sayang. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara rahmah dengan ra'fah. Meskipun kata rahmah dengan ra'fah kalau kita buka kamus maknanya sama-sama sayang. Tapi ternyata beda. Kenapa kalau orang menikah itu doanya rahmah, lalu sifat Allah juga Rahman dan Rahim? Rahman, Rahim itu kan sama diambil dari kata rahmah. Sifat Allah itu ada Rahman, ada Ar-Rahim. Lalu orang yang menikah itu doanya semoga sakinah, mawaddah, warahmah, tidak sakinah, mawaddah, warafah. Meskipun artinya sama-sama sayang yang di penghujung. Ternyata para ulama membedakan. Kalau rafah itu sayangnya orang kepada orang karena orang yang dia sayang melakukan sesuatu yang dia senang. Itu rafah namanya. Bapak Ibu suruh bangun sholat. Karena dia nurut apa yang kita sampaikan, maka kita sayang. Itu rafah namanya. Tapi kalau meskipun orang itu tidak menuruti apa yang kita perintahkan, tapi tak melunturkan rasa sayang kita, melakukan sesuatu yang kadang kita tidak suka, tapi tak melunturkan rasa sayang kita, nah itu baru disebut dengan rahmah. Maka Allah sayangnya kepada hamba, baik yang taat atau yang tidak taat, kan Allah tetap sayang. Apakah yang tidak taat lalu kemudian Allah tak beri rezeki? Apakah yang tidak membayar zakat lalu Allah stop rezekinya? Kan tidak. Kenapa? Karena Allah sayangnya itu tidak pilih kasih. Sehingga siapapun makhluk Allah, Allah tetap menyayangnya, baik yang taat atau yang tidak. Kalau seandainya tidak, maka Allah hanya akan sayang kepada yang taat saja. Yang tidak taat, Allah tidak sayang. Makanya ada namanya Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak pilih kasih, baik yang beriman atau tidak. Kalau Rahim Allah, itu baru nanti untuk orang yang beriman. Maka Ra'fah itu berbanding lurus dengan sesuatu yang disukai. Tapi kalau kemudian rahmah, mau yang disukai atau tidak, itu tidak melunturkan rasa sayang. Selain penyayang, dia raqiqul qalbi, orang yang lembut hatinya. Nah, ini dia. Penghuni surga itu orang yang lembut hati. Karena dia lembut hati kepada siapa? Likulli dzi qurba. Pertama, dia akan lembut hati kepada kerabat. Nah, ini. Kepada kerabat dia lembut hati. Jangan sampai kepada kerabat kita keras hati. Kepada kerabat kita tak mau bertegur sapa. Maka yang tidak masuk surga itu diantaranya qati. Qati itu siapa? Orang yang memutus tali silaturahim. Karena seharusnya kepada kerabat, kepada famili kita harus sayang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba. Setelah orang tua siapa? Kepada kerabat. Kepada kerabat itu seharusnya kita lembut hati, bukan keras hati. Karena orang yang keras hati dengan kerabat bukan ciri-ciri penghuni surga. Ternyata tak cukup hanya kepada kerabat, wa muslimin, dan kepada sesama muslim. Sesama muslim kita harus lembut hati, bukan keras hati. Ini ada pula dengan sesama muslim keras hati. Apalagi menjelang 2024, ini mulai banyak orang keras hati dengan sesama muslim hanya gara-gara beda pilihan saja. Nah, maka jangan sampai beda pilihan itu satu keniscayaan. Karena rambut boleh sama hitam, tapi cara berpikir itu tidak akan sama.
Maka kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang. Paling tidak, kalau kita punya pilihan, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih.